Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Rasulillahi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, para penonton yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali diberinya izin oleh Allah untuk bertemu guna melanjutkan terjemahan Al-Quran, yakni pada malam ini kita akan menerjemahkan surah Az-Zalzalah, surah yang ke-99, masih tergolong surah Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 8 ayat. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat nanti sampai ke hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja membaca surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zul. Ada 2 Z di situ. Yang pertama iza, za itu cara membacanya ujung lidah dan di balik gigi. Iza juga ujung gigi juga bisa. Tapi kalau Z yang kedua, zul, itu lidah kita agak ke tengah langit di pangkal gigi. Zul. Jadi di ilmu Di ilmu tajwid, jangan hendaknya kita ketika menyebut Z, jangan berdesir. Zul. Tapi dia lebih jelas daripada iza, daripada zal. Jadi ada zal, ada zai. Zal itu sedikit lebih keras daripada ya. Ya, zal. Zal. Baik. Iza zulzilatil. Iza itu apabila. Menurut orang bahasa, iza ini dipakai menunjukkan bahwa apa yang akan diceritakan oleh Al-Quran, apa yang akan disampaikan oleh Allah, itu pasti akan terjadi. Ada satu lagi namanya in. In itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Contoh, kita sudah pernah mengatakan iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu pasti terjadi adanya. Memang Nabi waktu itu mendapat pertolongan. Nabi mendapat kemenangan. Tapi kalau ada di kalimat lain dalam Al-Quran, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka selidiki terlebih dulu. Jadi in. Bisa saja orang fasik itu datang, bisa saja tidak. Beda dengan iza. Kalau iza memang apabila, itu pasti akan terjadi. Iza zulzilatil, apabila digoncang ardu, bumi,
zilzalaha, dengan segoncang-goncangnya, dengan goncangan yang amat dahsyat. Wa, dan akhrajat, dikeluarkan, mengeluarkan, ardu, bumi, dan bumi mengeluarkan asqalaha, semua beban-bebannya, semua isinya. Ada tembaga keluar, ada besi keluar, ada timah keluar, ada nikel keluar, bahkan mayat yang dalam kubur pun keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Di sini ada 2 kali ardunya. Ayat 1 ada ardu, ayat 2 ada ardu. Apa artinya itu? Menurut orang pandai, artinya kenapa 2 kali? Bahwa goncangan itu memang dahsyat, dan goncangan itu tidak hanya terjadi di area tertentu saja, tapi seluruh bumi ini bergoncang dengan dahsyat. Waqalal insan, waqalal insan, dan manusia berkata. Kalau diartikan. Tapi kalau secara harfiah, wa dan qala berkata, insan manusia. Malaha, apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Ada apa dengan bumi? Malaha. Wa qala insanu malaha, dan manusia berkata, apa yang terjadi? Saudara, ini ayat 3. Dan manusia berkata, apa yang terjadi? Melihat goncangan yang dahsyat, melihat bumi bergoncang dengan tiba-tiba, dan itu lebih dahsyat, semua isi bumi keluar. Manusia berkata, kenapa kok jadi begini? Nah, ayat 4 diceritakan oleh Allah. Yauma izin, pada hari itu, tuhaddisu, menceritakan. Apa yang menceritakan? Bumi menceritakan akhbaroha, perkabarannya. Bumi menceritakan, bumi menyampaikan akhbaroha, ceritanya, beritanya, perkabarannya. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ada ulama yang mengatakan hari itu nanti bumi bisa saja berkata, di belahan bumi sana ada orang melakukan kemaksiatan. Di bumi situ ada orang yang berjudi. Di bumi situ ada orang yang berzina. Bumi bisa saja berkata seperti itu. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa dengan kejadian goncangan yang dahsyat, manusia takut, manusia bingung, tidak tahu kemana akan pergi. Mereka sadar dalam dirinya, oh iya ya, ini mungkin sudah akhir dunia, ini mungkin yang kiamat itu. Saya berdosa, gimana ya Allah? Apakah saya bisa minta ampun? Apakah saya bisa memperbaiki diri? Saya dulu pernah berzina di situ. Saya dulu pernah mencuri di situ. Saya dulu pernah membunuh di situ. Saya dulu pernah mengambil hak orang lain di situ. Nah, datang ke penyesalan dalam diri manusia. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan perkabarannya. Bi dengan anna, bahwa, diartikan oleh orang pintar, karena Rabba, Tuhan, engkau. Karena Tuhan engkau, auhalaha, memerintahkan kepada bumi itu yang seperti itu. Allah memerintahkan bumi untuk menceritakan, untuk menyampaikan perkabarannya. Karena Tuhanmu memerintahkan kepadanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Ayat yang ke-6. Yauma izin, pada hari itu, yasduru, keluar, annas, manusia, ashtatan, secara berkelompok-kelompok. Setelah bumi bergoncang, waktu goncangan bumi itu terjadi, orang yang hamil lupa akan kandungannya,
orang yang sedang menyusui lupa akan susuannya itu. Orang yang punya saudara tidak lagi peduli dengan saudaranya. Suami tidak peduli dengan istri, istri tidak peduli dengan suami. Kenapa? Ada yang mengatakan mereka bahkan seperti orang mabuk. Lari ke sana, lari ke sini. Mau kemana tujuan tidak tahu. Yauma izi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar secara berkelompok-kelompok. Untuk apa? Liyurau. Untuk diperlihatkan kepada mereka. A'malahum. Perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Jadi manusia yang keluar berkelompok-kelompok itu ya tergantung kepada